Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara menginput RKAS tahun 2021. Untuk RKAS 2021 dibuat pada alamat siperkasa.jateng.prof.go.id/2021. Seperti biasa, kita harus memasukkan username-nya terlebih dahulu, password, kemudian klik login. Nah, setelah login, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk penginputan RKAS 2020 dan 2021 agak sedikit berbeda karena untuk RKAS 2021 itu diinput untuk 1 tahun atau disetahunkan, sedangkan untuk tahun 2020 kemarin itu 1 tahun yang dipecah menjadi per triwulan atau per tahap. Caranya masih sama. Pertama, kita membuat data anggaran pendapatan terlebih dahulu. Di sini tahun anggarannya 2021, kemudian kode sekolah. Untuk periodenya ini periode murni, tapi nanti ini akan ada periode perubahan, yaitu perubahan 1, perubahan 2, dan perubahan akhir yang disetting dari dinas. Pilih sumber dana, misalnya ini pos reguler. Kemudian untuk kode kelompoknya pilih pendapatan transfer. Kode jenisnya pilih pendapatan transfer pemerintah pusat. Kode objeknya pilih dana perimbangan. Kode subobjek itu dana transfer khusus, dana alokasi khusus. Nah, untuk kode rekeningnya kita bisa memilihnya. Misalnya ini ada pos reguler, pos afirmasi, dan pos kinerja. Ini misalnya pos reguler ya. Nah, ini karena sudah diinput sebelumnya, maka di sini sudah ada nilai anggaran. Nah, nilai anggaran ini itu nilai anggaran yang disetahunkan. Jadi misalnya sekolah A itu memiliki murid 2000. Nah, misalnya sudah ada pemberitahuan bahwa satu anak akan menerima 1 juta, maka di sini nanti anggarannya akan mendapatkan 2 miliar. Seperti itu. Kemudian dasar hukum dan keterangan dikosongkan jika tidak ada. Setelah itu klik simpan. Nah, di sini sudah berhasil disimpan. Selanjutnya yaitu pembuatan anggaran. Kemudian pilih data pagu kegiatan sekolah. Ini kode tahun anggarannya 2021, kemudian di sini kode sekolah. Kode standarnya misalnya ini misal standar proses, kemudian kode programnya itu penerimaan peserta didik baru. Nah, di sini ini hanya sebagai contoh saja. Setelah itu misalnya diisi sebesar 50 juta. Setelah itu keterangannya diisi atau dikosongkan jika tidak ada. Kemudian klik simpan. Ini sudah berhasil disimpan. Setelah membuat data pagu kegiatan sekolah, dilanjutkan dengan data anggaran belanja kegiatan.
Untuk input anggaran belanja kegiatan tahun 2021 dalam nilai rupiah anggaran yang disetahunkan. Jadi sudah tidak per triwulan ya. Ini untuk 1 tahun anggarannya. Yang di sini kita pilih pos reguler. Ini periodenya periode murni. Kemudian pilih kode standarnya. Ini misalnya tadi saya membuat SNP3. Pilih kode kegiatannya. Di sini tadi pagunya 50 juta, masih belum digunakan. Pilih kode kelompoknya, misalnya saya akan belanja operasi. Pilih kode jenis, misalnya belanja barang dan jasa. Pilih kode objeknya, misalnya belanja jasa. Ini misalnya belanja kursus atau pelatihan. Ini kode rekeningnya dipilih belanja sosialisasi. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, kemudian untuk mengisi nilai anggarannya itu, nah ini misalnya ada kegiatan untuk 10 orang. Ini pilih satuannya orang. Kemudian untuk 5 hari ini dilaksanakannya misalnya selama 5 hari. Kemudian dalam 1 harinya itu memerlukan konsumsi, misalnya satu orangnya 2 nasi box. 2 nasi box. Nah, di sini maka totalnya 100. Kemudian pilih satuannya di sini menggunakan box. Nah, di sini kan ada 10 orang untuk melaksanakan kegiatan selama 5 hari. Nah, dalam 1 harinya itu memerlukan 2 box nasi, maka totalnya jadi membutuhkan 100 box dalam kegiatan tersebut. Kemudian misalnya harga satuannya itu 50.000. Nah, di sini maka totalnya 5 juta. Setelah itu simpan. Nah, di sini sudah terdaftar ya anggaran yang kita buat. Apabila akan mengadakan belanja lain, misalnya ini contoh lain, misalnya akan belanja barang dan jasa, kemudian ini belanja barang pakai habis. Nah, di sini misalnya saya akan membeli alat tulis kantor. Untuk alat tulis kantor itu biasanya ada kertas, pensil, penghapus, spidol, banyak item. Apabila akan digunggung, maka di sini misalnya saya isi 5, kemudian pilih satuannya paket. Nah, ini jika ini tetap 0, ini berarti tidak digunakan ya. Ini saya langsung pilih satuan yang di bawah, paket juga, kemudian harga satuan, misalnya satu paketnya itu
1 juta. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian dasar hukum dan keterangan boleh dikosongkan jika tidak ada. Kemudian klik simpan. Nah, di sini sudah tertera ini belanja alat tulis kantornya, kemudian ini tadi belanja kegiatan sosialisasi ya. Untuk mengecek laporannya, laporan RKAS-nya, pilih menu laporan. Di sini ada laporan perencanaan. Pilih RKAS per sumber dana murni. Pilih pos reguler. Di sini sudah masuk ya. Untuk sosialisasi, belanja sosialisasi, kemudian belanja barang dan jasa, ini 5 juta. Untuk penginputan RKAS mungkin seperti itu. Untuk kode SMP dan kode rekening bisa di-download pada menu setup, kemudian manual. Nah, di sini ada master COA, Permendagri nomor 90, kemudian ada SMP tahun 2021. Terima kasih. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam mengucapkan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.